Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Al-Hidayah yang beralamatkan di Kampung Gunung Payung ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Marilah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya Allah kita bisa berkumpul, bermuajah atau bertatap muka dalam suasana pengajian ini tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kompak. Saya ingat kompak. Semoga dengan kita bersholawat kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga adik-adik remaja ini yang saya sayangi sebagai penerus bangsa ya. Saya juga sebagai penerus, tapi sudah di tengah-tengah ini. Yang lebih muda yang harus giat memperdalam ilmu dalam rangka mengisi Indonesia agar menjadi kuat. Ngoten nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita hidup di Indonesia ini yang terdiri dari beberapa agama. Agama itu sangat potensial untuk menjadi atau dijadikan masalah agar Indonesia itu menjadi kisruh, menjadi terpecah belah. Tapi bagaimana kita mengatasi hal tersebut bahwa Indonesia itu tidak milik satu golongan, bukan milik orang Islam, bukan milik orang Kristen, bukan milik orang Hindu tok, bukan, tapi milik warga Indonesia yang mana agama satu dengan yang lain itu sudah dilindungi oleh undang-undang dan disahkan oleh negara. Maka dari itu agar tidak terjadi kekisruhan dan permasalahan di negeri Indonesia ini kita harus mengamalkan itu apa? Lakoni kerukunan beragama. Yang pertama adalah umat beragama taat terhadap pemerintah. Artinya rukun dengan pemerintah. Apapun kebijakan pemerintah, asalkan kebijakan tersebut itu tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar syariat, warga Indonesia apapun agamanya harus taat terhadap pemerintah. Sambut mau sambut. Sambut. Insyaallah sambut. Kersane rukun dengan pemerintah. Jadi ini rukun agawe santoso. Leres nggih? Setuju ya? Biar menjadi warga negara yang baik. Kerukunan beragama. Yang kedua, antar agama. Antar umat beragama itu kita harus rukun dengan apa? Saling menghargai cara ibadah agama satu dengan yang lain. Orang Islam cara ibadah pokoknya misalnya sholat. Orang Hindu, orang Kristen tidak boleh komentar terhadap cara ibadah orang Islam. Orang Kristen ibadah di gereja dengan cara apapun ibadah mereka, orang Islam tidak boleh mencemooh mereka. Ini nopo nggih. Buat apa kita mencemooh? Kita kan punya keyakinan masing-masing. Mereka punya keyakinan masing-masing. Ya jangan dicemooh. Uruslah agama masing-masing. Jadi harus rukun Nabi Muhammad mawon niku perintah kangge awake dhewe harus rukun terhadap tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah maka hormatilah tetangga. Setuju? Nah, maka insyaallah monggo agamane dianggap
piyambak Islam di ibadah sesuai dengan agamanya Islam. Kemudian yang ketiga, ben cepat. Pengajiannya ben cepat, saya kan senangannya cepat. Yang ketiga ya, intern umat beragama. Jadi sesama agama Islam dalam tubuh Islam itu memang golongannya piyambak-piyambak. Kalau perbedaan itu biasa. Di sini sholatnya taraweh 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Ya enggak masalah. Kalau di sana ada yang 20 rakaat plus 3 rakaat witir, ya jalan enggak apa. Kalau di sini sholat subuh ada doa kunut, ya jalan enggak masalah. Kalau yang enggak pakai doa kunut, ya tidak apa-apa. Harus rukun. Karena itu adalah merupakan 3 pokok untuk meraih kesuksesan dalam mewujudkan kerukunan. Maka 3 kerukunan tersebut harus kita bareng-bareng amalkan. Kita laksanakan apapun agama warga Indonesia, apapun agamanya, Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, semua harus menjalankan 3 kerukunan umat beragama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Al-Hidayah, semoga kita menjadi warga yang ikut mensukseskan Indonesia yang damai. Amin. 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 Itu saja yang perlu saya sampaikan pada kali ini. Mungkin sebelum saya tutup ada ibu-ibu yang mau tanya. Tanya Ustaz. Untuk kerukunan ke pemerintahan ya? Itu ada hadisnya Ustaz? Kalau hadisnya sementara saya belum sebutkan, tapi dalil dalam Al-Quran ada. Kita dengarkan bersama-sama ya. Saya yang baca, ibu nanti mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah. Suaranya dipenak-penak, padahal aslinya tak penak. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, itu beriman nggih? Insyaallah. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Allah, serta taat terhadap orang yang memegang pemerintahan. Itu dalilnya. Tadi sudah saya sebutkan, apapun kebijakan pemerintah selagi tidak melanggar syariat dan tidak melanggar undang-undang wajib ditaati. Dan taat itu bagian daripada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira karena pertemuan dengan waktu yang sangat singkat ini cukup 1 pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya kita tunggu pertemuan yang akan datang. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, mulai dari kata-kata saya yang kadang-kadang ribet, kemudian sikap yang sekiranya kurang sopan, mungkin duduk saya yang kayak seperti di kafe atau gimana ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.